Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhususan khasa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Darboya, Syekh Marzuki Dahlan Darboya, Syekh Mahrus Anan Darboya, Syekh Ahmad Idris Marzuki Darboya, Syekh Baharul Marzuki Darboya, Syekh Khadijah Irsyad Rusin Manghajakat Farhan Jalmuh Jamat Asana Mu'allif ya kitabnya Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala pertolongannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaat beliaulah yang kita harapkan nanti saat yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Safinatus Shalah dari minggu kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait permasalahan syahadat. Makna syahadat apa? Konsekuensi dari syahadat bagaimana, diperuntukkan untuk siapa. Kita sudah membahas tentang itu. Pada saat ini kita akan melanjutkan. Dalam kitabnya dikatakan thumma yajibu alaihi ayyata'allama syurutas shalah wa arkanaha wa mubtilatiha. Kemudian yang wajib bagi seorang muslim muslimah, bagi orang Islam, wajib untuk mempelajari syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Ada 3 ibu-ibu. Yang pertama adalah syarat-syaratnya sholat, kemudian rukun-rukunnya sholat, kemudian perkara yang membatalkan sholat, atau namanya istilahnya adalah mubtilat. 3 hal ini kenapa wajib? Karena 3 hal ini adalah faktor yang menyebabkan sah dan tidaknya sholat seseorang.
Seseorang tidak akan bisa sempurna sholatnya kalau dia tidak tahu syarat-syaratnya, tidak tahu rukun-rukunnya, tidak tahu hal-hal yang membatalkannya. Karena tiga hal ini merupakan faktor utama agar sholat itu bisa tercapai dengan sempurna, maka tiga hal ini pun wajib untuk dipelajari. Al-awwalu fasyurutuha ithna asyar. Maka kemudian dilanjutkan syarat-syaratnya sholat itu total ada 12 dalam kitab Safinatus Shalah. Al-awwalu taharatus thawbi wal badani wal makani minan najasat. Yang pertama adalah kesucian pakaian, badan, dan tempat dari berbagai najis. Ini yang sering kita luput ibu-ibu terkait permasalahan baju, pakaian. Pakaian ini berarti bisa baju, celana, bisa rok, bisa mukena, dan yang lain sebagainya. Pakaian dalam, ini masuk semuanya. Thaharatus thawb berarti sucinya pakaian, kemudian tempat, kemudian badan. Jadi yang wajib untuk suci saat dikenakan di waktu sholat ibu-ibu bukan hanya mukenanya. Bukan hanya mukenanya. Kalau ibu-ibu pakai baju daleman ya pakaian dalamnya itu wajib untuk suci. Baju yang dikenakan wajib suci, semisal pakai celana, celana yang digunakan wajib suci. Termasuk ibu-ibu punya kantong semisal, maka isi dalam kantongnya tidak boleh ada sesuatu hal yang najis. Karena salah satu syaratnya sholat adalah suci dalam sisi pakaian. Pakaiannya wajib suci. Maka untuk menjaga hal ini ibu, ketika hendak sholat dicek dulu. Selain mukenanya itu khusus digunakan untuk sholat, bajunya gimana? Bajunya gimana? Terkena najis apa enggak? Pas lewat di depan rumah kecipratan air got apa enggak? Pas seumpama saya ke kamar mandi kecipratan kencing apa enggak? Itu diteliti sebelum sholat ibu-ibu. Itu sesuatu hal yang wajib. Jadi sebelum sholat bukan hanya memastikan mukenanya suci, tapi juga pakaiannya pun suci. Kemudian toharatul badan, begitu pula badannya. Pakaian mukena yang dipakai suci, tapi ada sedikit tetesan darah cicak seumpama, atau ada darah nyamuk seumpama yang kering di atas telapak tangan, ini pun juga tidak bisa dikatakan suci. Syaratnya sholat selain suci dalam sisi pakaian, tapi juga harus suci dari sisi badan. Di bagian badan disyaratkan tidak boleh terkena najis. Kemudian toharatul makan, begitu pula tempatnya. Tempat ibu-ibu, kalau bisa kami sarankan, sayogyanya paling tidak di rumah itu ada tempat, meskipun tidak besar, akan tetapi tempat itu memang dikhususkan untuk sholat. Tidak perlu berbentuk musola, tidak perlu berbentuk ruang kosong yang tidak bisa dijamah oleh siapapun. Yang penting tempat tersebut itu hanya digunakan untuk sholat dan terjaga kesuciannya. Supaya apa? Ya supaya kesucian tempat tersebut memang terjaga, dan akhirnya saat kita ingin sholat dan membutuhkan tempat suci udah ada, udah tersedia. Kalau orang Jawa biasanya bilang tempat salatan ya. Tempat salatan itu bukan tempat bagian selatan, bukan. Salatan itu ya berarti tempat yang khusus digunakan untuk sholat. Ya bukan berarti nggak boleh dimasukin kalau pas nggak sholat, enggak. Ya ketika pada intinya fungsi utamanya buat sholat. Nggak bisa buat perkara-perkara yang biasa-biasa yang lain tuh biasanya digunakan hanya untuk sholat.
Lah ini penting ibu-ibu supaya apa? Kadang kita lupa kalau seumpama oh di situ ada tai tikus belum dibersihin, di situ ada apa? Ada najis apa? Anak habis dari luar langsung masuk kakinya nggak pakai sendal. Nah, menjaga hal-hal yang seperti ini, maka tempat sholat yang kita gunakan itu sayogianya memang khusus untuk sholat. Untuk lebih menjaga lagi adalah menggunakan sajadah. Meskipun tanpa sajadah pun kita itu sah sholatnya, akan tetapi fungsi utama sajadah itu ibu-ibu bukan buat cakep-cakepan gambar Ka'bah yang ada di sajadah, bukan cakep-cakepan motif, cakep-cakepnya bulu yang ada di sajadah. Fungsi utama sajadah itu adalah satu, untuk pembatas area sujud kita. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kesucian tempat. Andaikan ada najis di lantai, kemudian sudah kering, sudah tidak berbekas misal, kemudian kita sholat di atasnya menggunakan sajadah, itu masih sah. Kenapa? Karena kita dianggap sholat di atas sajadah, bukan sholat di atas lantai yang ada najisnya. Nah, maka fungsi sajadah itu diantaranya juga untuk menjaga kesucian tempat, memastikan tempat kita suci. Kemudian kebersihan pakaian, kebersihan badan, kebersihan tempat dari najis. Wahia al-khamru, najis itu apa? Najis itu adalah, langsung disebutkan oleh beliau, najis itu adalah khamr. Khamr itu minuman keras. Ibu-ibu hati-hati kalau seumpama kita berinteraksi dengan orang-orang yang semisal mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi minuman keras, maka mulutnya itu masih terhitung najis. Mulutnya orang itu masih terhitung najis. Kadang dia kalau seumpama lagi ngomong kok muncrat, maka muncratannya pun itu najis. Atau tumpahan air dari mirasnya itu, dari minuman keras itu hukumnya najis, ibu. Jadi minuman keras, alkohol itu selain haram, dia itu juga hukumnya najis. Maka meskipun ada orang minum setengah gelas seumpama, atau 1 sendok makan seumpama, diminum sama seseorang, itu hukumnya juga haram meskipun dia tidak mabuk. Kenapa? Karena alkohol atau minuman keras itu hukumnya najis. Seseorang muslim muslimah tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi barang yang najis. Meskipun dia tidak mabuk. Lah nanti kalau seumpama dia mabuk, tambah lagi keharamannya. Bukan hanya haram mengkonsumsi barang najis, tapi juga haram mengkonsumsi alkohol yang memabukkan. Al-khamr, najis khamr. Kemudian yang kedua, wal baulu wal ghaid warawthu. Kotoran-kotoran dari badan kita. Kotoran-kotoran dari badan manusia ada macam-macam ya Bu ya. Ada kotoran yang dari jalur belakang BAB, ada yang dari jalur depan kencing, kemudian ada yang dari telinga, ada yang dari hidung, ada yang dari mulut, ada yang dari mata. Nah, semuanya itu suci kecuali satu, kencing, yang kedua kotoran BAB. Selain itu maka hukumnya suci. Kotoran telinga, kotoran kuping, atau istilahnya tai kuping, suci. Belek yang ada di mata hukumnya suci. Ludah kita, dahak kita itu hukumnya suci. Kotoran hidung kita itu hukumnya suci. Yang najis itu adalah yang keluar dari depan dan belakang yang berupa kencing dan kotoran BAB. Itu hukumnya najis.
terutama yang masalah kencing ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang punya anak kecil di rumah, paling tidak kalau seumpama belum bisa untuk cebok secara mandiri, ya ditemenin Bu, ditemenin, diliatin, dipastikan kamar mandinya itu yang terkena air kencing anaknya itu sudah dipastikan tersiram. Kenapa? Karena kalau seumpama tidak tersiram dengan sempurna, si anak ini kan kakinya nempel di lantai kamar mandi. Lantai kamar mandinya itu kalau belum suci berarti kaki anaknya ini membawa perkara najis. Membawa perkara najis keluar kamar mandi. Dari luar kamar mandi, meskipun dia keset. Biasanya kan keset itu cuma mengeringkan setengah kan ibu-ibu ya. Setengah kaki itu kering, tapi setengahnya lagi masih lembab. Lah ini kelembapan yang statusnya najis ini akhirnya nyebar kemana-mana, ke dapur, ke kasur, ke ruang depan dan yang lain sebagainya. Maka jadi najis semuanya. Maka dipastikan air kencing anak ini sudah terguyur, sudah suci dalam kamar mandi sehingga keluar dari kamar mandi ikut kakinya suci. Makanya salah satu inisiatifnya orang-orang zaman dulu adalah menggunakan sendal di dalam kamar mandi. Penggunaan sendal di kamar mandi itu supaya kaki tidak menyentuh langsung bagian lantai kamar mandi, di mana dikhawatirkan lantai kamar mandi itu ada najis yang belum tersiram. Makanya menggunakan sendal, menggunakan bakiak dan yang lain sebagainya. Atau di antara salah satu metodenya adalah dengan menggunakan air kobok. Jadi kalau di pondok-pondok itu ibu ya, di pondok-pondok itu biasanya di depan pintu masuk mau ke kamar mandi, mau ke tempat wudhu itu ada kobokan. Kobokan istilahnya apa? Kolam lah. Kolam kecil yang ada di bawah, yang mana isinya nggak seperti kolam renang juga. Fungsinya adalah untuk supaya bisa mensucikan kaki. Jadi setelah dari kamar mandi atau dari luar ingin ke kamar mandi, kakinya masuk ke kobok tersebut, dicuci kemudian bisa suci. Setelah suci baru dia keluar dari kamar mandi. Sehingga seumpama dia dari kamar mandi kakinya itu najis, akan tersucikan lewat kobok tersebut. Nah kalau di rumah kita kan nggak mungkin kita bangun kobok kayak gitu. Nah, maka ya udah begitu, minimal pakai sendal. Pakai sendal yang agak tinggi, yang nggak ngerembes ke dalam. Kalau pakai swallow itu masih ngerembes bagian jempolnya. Yang tidak ngerembes, belilah satu pasang khusus buat di kamar mandi. Selain juga menjaga supaya kita nggak kepleset kamar mandi, juga bisa menjaga kesucian ruangan-ruangan kita dari kaki-kaki yang menempel najis di waktu kamar mandi. Kemudian warauthu wadamu wal qayhu. Kemudian ada lagi yang najis itu adalah darah ibu-ibu. Darah itu najis ya ibu-ibu ya. Darah, kemudian nanah, nanah, darah yang sudah membusuk. Nanah itu kan aslinya darah ibu-ibu ya. Nanah itu aslinya darah kemudian dia membusuk karena dia berada di luar tubuh, akhirnya membusuk. Itu namanya nanah. Jadi sama saja sebenarnya antara darah dengan nanah, statusnya hukumnya itu najis. Kalau seumpama ada yang habis jatuh, kemudian lukanya ngucurin darah, najis darahnya, hati-hati. Atau lukanya nggak terlalu besar tapi di kemudian hari timbul nanah, maka statusnya najis. Jangan sembarangan ngelap darah, jangan sembarangan ngelap nanah. Kalau seumpama di tangan atau di kaki ada nanahnya habis jatuh luka seumpama, kemudian mau dilap nanahnya, jangan sembarangan naruh tisu yang habis digunain buat ngelap nanah.
Jangan sembarangan. Kenapa? Khawatir terinjak akhirnya nempel di kaki. Khawatirnya jatuh di lantai dan yang lain sebagainya. Jadi darah nanah itu diperhatikan ibu-ibu ya. Ini menjadi termasuk syarat sahnya sholat, yakni harus bersih dari najis. Lah kita nggak mungkin bisa bersih dari najis kecuali tahu apa saja najis itu. Lah ini darah sama nanah itu hukumnya najis. Kemudian wal qai'u itu muntah-muntahan. Banyak orang yang masih belum tahu kalau muntah itu statusnya najis. Muntah itu kan sesuatunya yang keluar itu kan berasal dari dalam lambung kan ibu-ibu ya. Nah, sesuatu hal yang berasal dari dalam ketika keluar maka hukumnya statusnya najis. Wal kalbu wal khinziru, anjing, babi, sudah maklum. Wa far'u ahadihima, kemudian anak dari salah satunya. Anak dari salah satunya semisal bapaknya anjing, ibunya babi, atau bapaknya anjing, ibunya kambing, atau bapaknya kambing, ibunya anjing. Lah ini ketika nikah, ketika kawin, kemudian punya anak, meskipun anaknya mirip sama kambing, salah satu orang tuanya, tetap anaknya ini hukumnya najis. Kemudian wal maitatu wa sya'ruha wa dilfuha wa jilduha illa maitatal adami wassamaki wal jaroti. Maitah itu apa? Maitah itu bangkai. Bangkai itu ibu-ibu bukan hanya tikus sama kucing. Bangkai itu intinya adalah bagian anggota tubuh hayawan yang terpisah dari badannya sebelum dia meninggal. Kalau kaki sapi waktu kurban, misahnya dari sapi itu kan pas udah mati, ibu-ibu ya. Sapi disembelih dulu, mati, baru kakinya dipotong. Andaikan sapinya masih hidup, kemudian kakinya kita potong satu, kemudian dia masih bisa hidup, maka yang sepotong ini hukumnya najis, ibu-ibu. Jadi sesuatu anggota tubuh yang sudah terlepas dari badannya itu statusnya hukumnya bangkai, dan bangkai itu hukumnya najis. Kemudian wa sya'ruha wa dilfuha wa jilduha illa maital adami. Kemudian bukan hanya dagingnya yang haram, yang najis dari bangkai itu. Bukan hanya dagingnya tapi juga sya'ruha, rambutnya. Wa dilfuha wa jilduha illa maital adami, semua bagian baik mau rambut, mau kulit, mau kuku. Pokoknya kok ada hayawan mati tanpa dengan ada penyembelihan syariat, maka sekujur tubuhnya itu hukumnya najis. Kenapa najis? Karena dihukumi seperti bangkai. Kecuali bangkainya anak Adam, istilahnya di sini kan maitah bangkai. La illa maital adami, kecuali bukan bangkai tapi jenazahnya keturunan Nabi Adam, yakni manusia. Kecuali manusia, kan tadi dikatakan maitah itu kriterianya adalah yang tidak disembelih secara syar'i atau yang terlepas dari anggota tubuh sebelum dia meninggal, sebelum dia mati. Lah ini manusia kan juga sama, manusia kan mati, meninggal tanpa keadaan disembelih. Ya maka seharusnya manusia itu masuk dalam kategori maitah, yakni bangkai, atau istilahnya dalam manusia berarti jenazah. Nah, kecuali jenazahnya anak Adam. Kalau jenazahnya anak Adam atau manusia, itu statusnya suci, ibu-ibu. Statusnya suci. Jenazahnya orang muslim muslimah, statusnya itu suci. Kemudian wassamaki wal jarodi, kecuali juga ikan dan belalang. Ikan meskipun tidak kita sembelih, tetap hukumnya suci, bukan bangkai.
Ya kesulitan kita ibu-ibu kalau mau nyembelih ikan, setiap satu ikan sembelih. Selain saking banyaknya ikan, apalagi yang kecil-kecil juga nggak ada lehernya. Lehernya ikan ada di mana? Kita mau nyembelih bagian mana? Jatuhnya bukan nyembelih, motong ikan buat dimakan, bukan nyembelih. Nah, maka bangkai ikan itu juga dikecualikan. Dikecualikan berarti bukan termasuk perkara najis. Kita lihat kalau nelayan dari laut pulang bawa ikan banyak, mati semua, nggak ada yang disembelih. Nah, makanya di sini masuk dalam pengecualian maitah, bukan termasuk bangkai. Kenapa? Karena ikan memiliki sabda tersendiri dari Kanjeng Nabi bahwasanya ikan itu tetap hukumnya suci meskipun tidak disembelih. Kemudian jarot itu belalang, mau belalang apapun itu hukumnya diperbolehkan untuk dimakan karena bukan najis. Kemudian wal mudakkati al mubahi akluha, kecuali juga hayawan-hayawan yang boleh untuk dimakan dagingnya. Jadi hayawan-hayawan ibu-ibu yang boleh dimakan dagingnya berarti kambing, kerbau, sapi. Ketika dimudakkah, ketika disembelih secara syariat dengan benar, maka hukumnya suci seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi ketika tidak disembelih secara syar'i, itu tidak bisa dikatakan suci. Meskipun udah dikulitin bersih, tetap statusnya najis. Makanya orang kurban, panitia kurban itu termasuk resikonya besar. Terutama diantaranya resikonya itu adalah di tukang jagalnya atau tukang yang nyembelihnya. Kenapa? Nyembelih sapi kalau grogi, nggak biasa, kemudian pas nyembelih kurang kuat megangnya, bukan masalah ditendang sapinya. Yang lebih masalah lagi kalau seumpama sapinya udah kadung mati, tapi syarat-syarat dalam penyembelihan tidak terpenuhi. Misal ada urat makannya yang belum putus, misal ada hulqum mari itu tenggorokan sama kerongkongan ada yang belum putus. Udah mati duluan sapinya. Akhirnya apa? Satu sapi segitu gedenya nggak bisa dikonsumsi sama sekali. Kenapa? Karena statusnya menjadi bangkai. Kenapa kok bangkai? Ya karena tidak disembelih sesuai dengan syariat. Tidak disembelih sesuai dengan syariat. Sembelihan dalam syariat itu yang terpenting adalah teknik dalam memotongnya. Teknik dalam memotongnya berarti hulqum dan mari itu terpotong. Hulqum itu apa? Hulqum itu adalah jalur tenggorokan, kemudian mari itu adalah kerongkongan tempat jalurnya makan. Jadi mudakkah al-mubah, yakni hayawan-hayawan yang disembelih, yang diperbolehkan untuk dimakan dagingnya, maka ketika disembelih secara syar'i, maka bangkainya boleh dimakan. Ketika tidak disembelih secara syar'i, maka dagingnya bangkai tidak boleh dimakan. Lah kalau kucing gimana Pak Ustadz? Daging kucing. Kan pernah ada viral tuh, yang orang makan daging kucing karena iseng. Lah, daging kucing itu hukum awalnya haram. Maka mau disembelih secara syar'i bagaimanapun, sesyar'i apapun, tetap tidak bisa menghalalkan dagingnya. Kenapa? Karena memang daging kucing itu haram untuk dimakan. Ya, ibu paham ya? Tikus, daging tikus, mau disembelih kayak apapun itu tikus, tetap hukumnya status dagingnya itu haram dan najis. Maka ketika disembelih secara syar'i, termasuk maitah, termasuk bangkai. Kenapa? Ya karena hukum awalnya yang bisa disembelih dengan syariat hanyalah hayawan-hayawan yang dagingnya itu boleh untuk dimakan. Kemudian famatala qad hadihin najasatu thawbal insani au badanahu au musallahu au ghairuha
minal jamidati ma'rutubatin fiha au fi mulaqiha. Kemudian disebutkan, maka ketika najis-najis ini bertemu dengan pakaiannya manusia, bertemu dengan tubuhnya manusia, bertemu dengan tempat sholatnya manusia atau yang lainnya, maka statusnya hukumnya najis. Statusnya hukumnya najis. Jadi dalam istilah kita ada istilah najis, ada istilah mutanajis, ibu-ibu. Ada istilah najis, ada istilah mutanajis. Najis itu ya berarti memang sesuatu najisnya. Air kencing kan najis. Memang dzatiyahnya najis. Kotoran ayam itu najis. Memang dzatiyahnya najis. Tapi kalau ada sajadah kena kotoran ayamnya namanya najis, sajadahnya namanya mutanajis. Apa itu mutanajis? Barang yang terkena najis. Lah yang bisa disucikan itu hanyalah mutanajis, ibu-ibu. Sajadah kena tai ayam bisa untuk disucikan sajadahnya. Tapi najis tai ayamnya tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa disucikan. Najis ya tetap najis selamanya, tidak bisa berubah. Air kencing selamanya jadi air kencing, nggak akan bisa disucikan kemudian menjadi air putih, nggak bisa. Jadi najis-najis tersebut ketika bertemu dengan pakaian manusia, badannya manusia, tempat sholatnya manusia, maka hukumnya pun juga mutanajis. Jadi mutanajis itu maknanya adalah barang kang kena najis atau barang yang terkena najis. Jadi paham ibu ya, ada najis, ada mutanajis. Najis itu berarti memang dzatiyahnya najis, nggak bisa disucikan. Kalau mutanajis, dzatiyah barangnya aslinya suci, cuma terkena najis, lah ini bisa disucikan. Kan hukum asalnya sajadah kan suci ya ibu-ibu ya. Hukum asalnya suci, lah kok terkena tai ayam, maka statusnya mutanajis, barang yang terkena najis. Kemudian fa in kana laha ta'mun aw launun aw rihun wajaba ghusluha hatta yazula. Ketika ada baunya, ketika masih ada perkiraan rasanya, ketika masih ada warnanya. Misal mau kena kita terkena tai kucing. Tai kucing kan bau bu ya. Terkena tai kucing. Maka selama kita cuci, kalau baunya masih ada, ya maka itu belum suci. Kalau seumpama warnanya masih ada kuning, ya itu belum suci. Jadi standarnya bagaimana? Standarnya ketika udah nggak kelihatan ada kuning-kuningnya, maksudnya kuning dari kotoran tai kucing itu. Yang kedua, sudah tidak ada baunya. Itu standar dikatakan suci. Jadi selama masih ada rasanya, baunya, warnanya, maka wajib untuk dibasuh sampai hilang. Lah, cara membasuh najis itu gimana, Pak Ustadz? Lah ini termasuk hal yang penting adalah mengetahui tata cara menghilangkan najis. Sekali kita nggak tahu tata cara menghilangkan najis, maka ibadah-ibadah kita yang lain sangat berpotensi tidak sah. Kenapa? Karena banyak sekitar kita yang statusnya najis. Membersihkan najis itu ibu-ibu bukan hanya dilap, bukan hanya diguyur. Tapi najis itu juga ya harus ya benar diguyur tadi. Maksudnya belum tentu sah, belum tentu suci ketika hanya diguyur. Semisal ada tai cicak atau ada tai ayam di teras rumah. Cara ngebersihinnya yang paling enak ibu-ibu pakai tisu kering. Jangan pakai tisu basah. Pakai tisu kering. Tisu kering diambil lumayan 3 atau 4 yang agak tebel.
kemudian buat ngelap itu tai ayam yang ada di teras. Habis diambil ainiyah atau barang najisnya itu berupa tai ayam, maka wajib untuk disiram ibu-ibu. Jadi setelah diambil tai ayamnya, udah nggak ada warnanya, bentuknya tai ayam udah nggak ada, udah diambil semua di tisu, kemudian dibasuh pakai air. Ambil air segelas dari keran, kemudian siram ke tempat yang tadi terkena tai ayam. Nah itu sudah dikatakan hukumnya suci. Begitu pula najis-najis yang lain. Nanti ada lagi najis, kan najis ada 3 ibu-ibu ya. Kenapa di sini tidak disebutkan? Karena di sini fokus kepada sholat. Nanti fokus kepada sholat. Ini hanya sebagai pembukaan saja. Jadi kemarin kita dulu kan sudah pernah membahas terkait macam-macam najis. Ada najis mukhaffafah, yakni najis ringan. Ada najis mutawasitoh, yakni najis sedang. Ada najis mughalladoh, yakni berat. Enteng, sedang, berat ini ditimbang-timbang dari sisi cara penyuciannya, ya kan? Jadi ada beda-beda ibu-ibu. Yang tadi saya sampaikan itu adalah najis mutawasitoh, yang najis yang sedang, yang umum, yang paling banyak. Kotoran, kencing, BAB, kemudian darah, nanah, dan yang lain sebagainya. Yang tadi disebutkan itu termasuk najis mutawasitoh. Kalau najis mukhaffafah itu adalah kencing, air kencing khusus ya, khusus air kencing, nggak bisa BAB. Air kencing dari anak bayi yang belum umur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya. Ya. Agak susah sekarang nyari anak yang kayak gini. Jadi anak kecil yang belum berumur 2 tahun, kemudian belum makan, mengkonsumsi apapun kecuali ASI dari ibunya selama kurun 2 tahun tersebut, maka air kencing anak yang seperti ini hukumnya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu cukup dengan dicipratkan saja. Nggak perlu sampai diguyur, tapi dicipratkan sampai rata. Cuma yang perlu dipahami, selain sebelum kita mencipratkan air, kita wajib juga untuk ngelap, wajib untuk membersihkan ainiyah najisnya. Misal tadi kan kencingnya anak kecil, maka kencingnya itu wajib dilap dulu. Wajib dilap, setelah dilap sampai kering, maka baru diguyur. Itu kalau najis mukhaffafah. Najis mughalladoh adalah najis yang berat. Cara penyuciannya pun juga berat. Yakni apa? Sama-sama diambil ainiyah najisnya. Semisal ada tai anjing terkena kaki, maka tai anjingnya diambil pakai tisu, dibuang, dilap kakinya, kemudian dibasuh sampai 7 kali. Nah ini yang sulit. Basuh sampai 7 kali, di mana yang ketujuh itu dicampur dengan debu. Misal ngambil buat 7 kali, basuhan ngambil 7 ember, 7 gayung, maka gayung yang terakhir itu dicampur dengan debu ibu-ibu. Khusus untuk najis mughalladoh. Jadi di antara ketiga najis tersebut ada najis mukhaffafah, ada mutawasitoh, ada mughalladoh. Ketiga-tiganya ini sebelum disucikan wajib untuk dibersihkan. Dibersihkan gimana Pak Ustadz? Ya tadi itu dilap pakai tisu atau pakai lap yang lain, semisal dilap sampai kering, sudah tidak ada bentuknya, maka baru disiram, baru dicipratkan. Nisbatnya kalau najis mukhaffafah. Jadi ketiga-tiga najis ini sama-sama mewajibkan untuk dibersihkan terlebih dahulu. Jadi ada istilah membersihkan, ada istilah mensucikan. Bersih belum tentu suci, suci itu terkadang tidak bersih. Jadi suci itu adalah status dalam syariat ibu-ibu mengenai sah dan tidak sahnya dalam sebuah ibadah agama. Tapi kalau bersih, ya bersih itu kan relatif, nggak harus suci. Celana kita kelihatannya suci, ternyata kemarin pernah kecipratan air kencing. Kayak bersih,
nggak ada noda apa-apa, tapi ternyata habis kena air kencingnya nggak boleh buat sholat. Kemudian wa yajibu sabbul ma'i al mutanajjisi idza kana al ma'u dunal kullataini fa in adkhala al mutanajjisa fihi lam yathur wa tanajjasa al ma'u wa mulaqihi. Nah, salah satu yang perlu ibu-ibu tahu adalah air yang kita gunakan untuk mensucikan najis atau untuk wudhu sebelum sholat itu haruslah air yang suci mensucikan. Bukan hanya suci, tapi juga bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Kalau yang suci banyak, yang suci air galon suci, air teh suci, air kopi suci, air susu suci, semuanya suci. Tapi air-air tersebut tidak bisa digunakan untuk berwudu. Air yang bisa digunakan untuk berwudu adalah air yang murni dari dalam atau air yang murni dari hujan. Itu adalah air yang bisa digunakan untuk berwudu, sama salah satunya adalah air kali. Air laut yang asin. Itu juga diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Nah, yang perlu diketahui di sini, air-air tersebut itu hukumnya suci mensucikan. Selain mereka itu suci, air laut, air hujan, selain mereka itu suci, mereka itu juga bisa mensucikan yang lain. Maka bisa digunakan untuk membasuh, untuk cebok, toharo, untuk mensucikan pakaian yang kena najis, untuk mensucikan apa yang kena najis gitu. Itu diperbolehkan. Lah cuma kadarnya kan ada yang banyak, ada yang sedikit airnya. Kalau air cuma sedikit, cuma satu ember cat gitu ibu-ibu yang putih misal, maka itu statusnya sedikit. Ketika airnya sedikit, maka nggak boleh dalam mencuci atau mensucikan barang dari najis, barang yang dicelupin ke dalam ember. Ibu-ibu punya sarung tangan. Sarung tangannya habis kena tai burung, mau disucikan. Cara mensucikannya jangan dicelupin ke dalam ember. Kalau dicelupin ke dalam ember, satu ember najis semuanya. Kenapa? Karena ada air sedikit yang kejatuhan najis yang ada di sarung tangan tersebut. Tapi kalau dibalik, sarung tangannya dipegang pakai tangan kiri, kemudian tangan kanan ngambil air dari ember, diguyurin. Lah ini baru yang benar. Jadi ketika airnya itu sedikit itu gambarannya gimana sih? Sedikit itu ya belum ada 2 kulah lah. Belum ada 2 kulah. Bak mandi, kayak bak mandi di rumahnya Mama Kiki yang di bawah. Bak mandi itu belum bisa digunakan untuk mensucikan. Seumpama ada najis yang dicemplungin ke dalam, ada najis di bajunya cemplungin ke dalam kolam, nggak suci, malah kolamnya jadi najis semuanya. Kenapa? Karena najisnya yang mendatangi barangnya. Seharusnya barangnya yang mendatangi najisnya. Gitu. Wa tanajjasa al-ma'u wa mulaqihi. Kemudian wa yajibu alaihi al-istibra'u minal bauli hatta yaghliba ala dhannihi annahu la ya'udu wa la yahruju thumma yastanji wa yurhi duburahu hatta yaghsila ma fi tabaqatihi minan najasat wa yadlukahu hatta yaghliba ala dhannihi zawalu ta'min najasati walau niha wa riha. Jadi ibu diwajibkan pula untuk istibra fil baul minal baul. Istibra minal baul itu berusaha menuntaskan kencing. Jadi kencing itu sangat disunahkan untuk dituntaskan. Jangan sampai tersisa setetes 2 tetes di dalam yang kemudian keluar lagi nanti.
Keluar lagi nanti maksudnya ketika udah habis cebok, kemudian di kamar atau di rumah, di kamar atau di dapur, keluar lagi 2 tetes gitu. Nah, untuk menjaga hal yang seperti itu. Kenapa? Karena bisa menajiskan yang lain. Maka ketika kencing itu dituntaskan. Lah, termasuk salah satu cara menuntaskan kencing adalah dehem. Jadi itu salah satu cara untuk menuntaskan kencing. Jadi paling enggak kalau laki-laki ya kayak gitu, dehem. Sama perempuan juga dehem gitu. Kemudian nisbatnya kalau semua BAB, kalau semua BAB, kalau seumpama BAB, cara ceboknya itu sekiranya bagian lubang dubur itu terbuka. Maksudnya tidak cebok, tidak istinja di saat duburnya itu tertutup atau terhalangi oleh pantat. Maka ketika mau cebok, ya jangan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan jongkok. Kenapa? Karena meskipun berdiri kemudian misalnya kita lagi mandiin anak ibu ya, kita lagi mandiin anak, biasanya kan diri. Lah, habis BAB belum cebok, diri langsung disiram, langsung mandiin, kemudian bagian pantatnya itu dimasukin tangan kita buat dibersihin, itu belum cukup. Kenapa? Karena ada bagian dubur yang tetap tertutup di saat berdiri. Maka ya harus jongkok supaya terbuka kemudian bisa dicebokin. Termasuk kita juga gitu. Kita kalau seumpama habis BAB ya ceboknya jangan dalam keadaan berdiri meskipun tangan kita bisa membersihkan bagian tengah. Kenapa? Karena bagian lubang duburnya itu belum bersih. Bersihnya bagaimana? Dengan jongkok baru kemudian cebok kayak biasanya. Gitu ibu-ibu ya. Kemudian standar najis yang sudah disucikan adalah sampai sekira rasa, bau, dan warnanya itu sudah tidak ada. Itu standar dari suci. Tapi kalau sudah dilakukan sampai digosok-gosok, disikat-sikat, ternyata nggak hilang-hilang juga. Misal kayak darah biasanya ibu ya, darah apapun itu, darah kena bercak di pakaian putih, susah hilangnya. Udah dibersihin, udah dicuci, udah disikatin, udah direndam kayak apapun, ternyata masih bercak-bercak merah. Lah, hal yang seperti ini dalam istilah syariat itu dima'fu. Dima'fu itu maksudnya dimaafkan. Dimaafkan dalam artian ya diperbolehkan hanya sampai situ saja. Nggak perlu sampai kemudian dibawa kemana untuk dicariin zat kimia apa supaya bisa hilang, nggak perlu. Yang penting sudah ada usaha dari kita, nyikatin, pakaiin rinso cair, pakaiin Baiklin, ternyata masih tidak bisa, maka tetap bajunya dihukumi suci, tidak lagi dihukumi najis. Kemudian ibu-ibu, setelah membahas najis, nanti kita akan membahas masalah wudhu di pertemuan selanjutnya. Insya Allah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Jadi pertemuan kali ini kita tadi membahas terkait masalah najis ya ibu-ibu ya. Karena di antara syaratnya sholat adalah kesucian badan, kesucian pakaian, kesucian tempat dari najis. Nah, maka kita harus tahu apa macam-macamnya najis, bagaimana cara menghilangkan najis, bagaimana cara mensucikan najis. Lah ini kita harus paham. Kayak tadi kita bahas ada macam-macam najis dan cara-cara untuk penanganannya. Insya Allah di minggu depan kita akan membahas masalah wudhu. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrij wa in kana musra fayassir wa in kana haraman fatahhir wa in kana baina faqrib bihaqqi duhaika wa baika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma adita amrika salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.